Namun, Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Kayak apa sayyidina Muhammad. kabarnya jamaah TikTokiyah semuaan? Kabar kami alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah aja. baik. Obrolan kami nah kakak ini aja masalah tradisi budaya. Kami kan debat agama lah. Jangan disurungin Hmm, aneh-aneh. hmm. Tuan guru Alhamdulillah, datang nih kali ke depannya kok. Jangan begitu Nur tidak Muhammad disuruh. lah. Belum jamnya. Karena salah paham Belum lah jamnya Mang. lagi. Ih. Gabriel, silahkan untuk menyapa rekan-rekan yang ada di sini. Ya, Tuh, jadi host tuh. ya salam kenal aja seberatan dari Kalimantan Timur. Itu Rumah yang tangga, mana yang Kak. ditanggapi itu, Mang? Yang video dengan Habib ke malam itu yang mana? Video si Pras menanggapi ada nama reaksi video guru sekumpul. Nah itu teh itu kan bagi nang bilanya orang pro Lonsidin mungkin ya sependapat, tapi kan berhubung kita mau banjar nih kebanyakan pro lawan maaf aja mau guru sekumpul otomatis kada nyaman gitu. Nah itu Bang Gabriel ya Yang paket-paket kan. yang si Pras itu ya. eh Kalau Mahesa tuh kami sempat berdebat nih. sempat Ini kan naik mempermasalahkan tentang awal-awal itu dari buku yang 100. buku karangan Guru Ansari Binuang itu ya 100 karama. Guru Ansari Lalu kami kan Guru Ansari Binuang itu Guru Kiai Haji Ansari Il Karim itu Guru Ansari Binuang. Hmm. Jadi semalam tuh kami Kenapa? kenal banget dengan Sidin Rancak ke Samarinda. Guru Ansari tadi. Nggih, Guru Ansari itu kan setiap ke Samarinda kami menjadwalkan kadang Sidin membawa jamaah ziarah ke Tenggarong, keliling seputar Kalimantan Timur lah. Lalu pian naik empat mendebat modelnya empat membela kayak itu kan. Ya mendebat Mahesa, jadi sampai ujung-ujungnya ya kan menantang baca kitab. Cuman kekalahannya di sininya. Ini kan menganggap bahwasanya buku-buku manakib itu ujiannya karya ilmiah. Nah, terus aja Ikam ini pernah kuliah atau enggak? Kada pernah aja. Karya ilmiah itu kata kayak ini. Karya ilmiah itu harus lengkap, ada prolognya, ada abstraknya, ada footnote-nya dan sebagainya, ada rujukannya dan sebagainya. Kalau ini sifatnya bukan karya ilmiah, ini buku menakib, buku sejarah kalau bahasa kita. Salah alamat kalau kita menganggap bahwasanya ini dianggap karya ilmiah. Karya ilmiah. Nah, lalu apa jarnya? Iya. Kadang pokoknya karya ilmiah tuh Bang nyari kan. Berarti jurang kada paham definisi karya ilmiah belum ini. Menurut inya bahwa karam itu kawa dicari ilmiahnya kayak itu loh. Ya, Alhamdulillah. Akhirnya pian digugurakannya lah. diturunakannya kada nyambung dipadakannya kada nyambung lah itu ini. Karena Oke, kan oke. tangan Anu suhu juga nih. Pian lu kira Pro Mahesa adalah ini sawatnya betian loh. bahkan sempat hendak dijadwalkan anak tabayun lah kisahnya kan. Cuma pikirakan lagi kan kalau nyata tabayun di live-kannya kasihan guru Ansari. Karena ini kan bukan mencari kebenaran, ibaratnya kan mencari pembenaran aja apa yang dari statementnya. Kalau inya mah bujur mau mencari kebenaran kita temukan. Cuma dari PT-PT-nya melihat statement-statementnya kan di sini, orang nih aja bahasanya tuh cari sejenis pansos lah. Banyak nonton tuh kan banyak live 400-500an tuh Bang. Iya. Apa malam bulan naik tuhnya kada paham bahasa Prapen lawan bahasa ini ada wali di rumah jaga pun jalannya kada paham lu naik waktu itu.
Ini apa bahasannya nih? Lu menjelaskan itu aja. Memang kalau saya tambahkan dulu, kalau bukan kami fanatik habis kisah. Pian patuh lu Guru Ansari tadi lah kayak apa perasaan anu Guru Ansari begitu di Belum kasih tahu kan? belum tersampaikan lagi, soalnya itu kan disampaikan, tapi pas waktu itu sidin nganu umrah, jadi kada fokus lagi jarah anak menanggapi itu, lagi bawa jamaah, lagi lagi di Madinah waktu itu. Umur berapa Pas sih? pas sudah sidin bulik, anu HP rusak, jadi hilang nomornya. Kada kawal lagi mana sama anu akan, cuma pikir-pikiran kada usah dilanjutkan. Karena Guru Ansari itu berapa nomornya? 50-an? Kalau Guru Ansari itu Tuhan 40-an hampir 50-an ya, sudah kayaknya. Guru Ansari ini anak angkat Sidin, anak angkat Guru Sekumpul. Oh. Ya. Jadi, Kuitan Sidin kawan lawan Guru Sekumpul. Waktu sama-sama masih di Darussalam. Jadi rata-rata nang dianu satu persatu tuh ini bukan keramah, ini bukan keramah, nomor sekian bukan keramah, nomor sekian bukan keramah aja. Nah, apa ada komen bunga tambuk aja. Inya bisi pegangan bahwa definisi keramah menurut Mesa tuh kayak ini kada masuk, ini kada masuk. Kawa diilmiahkan bah jurang ini. Seorang ada mengerti bang, ada ilmunya di situ bang, cuma yakin aja kayak itu nah. Sebenarnya yang dikritiknya itu kan bujur aja bang, juga ada memang sebahagian itu kategorinya bukan memang karamah. Cuman ibaratnya kan jangan dipukul rata. Memang sebagian tuh ada masuk kategori karamah, ada yang memang kada. Ada 100% yang 100 anu tadi. Ya. Menurut Pian banyak namanya. Pian membaca juga buku itu. Membaca buku itu. Menurut Pian berapa nang Karena memang kita jujur lah. Secara akademik jujur di kisah itu wallahu alam siapa nang berdusta lah. Ada kisah-kisah itu sebagian ada yang dilebih-lebihkan. Nah, itu yang agak bahaya itu. Kalau kisahnya tuh bujur aja kada masalah, Bang. Cuma sebagian itu ada yang hendak minta model entah diakui atau apa, membawa kisah itu berlebihan. Kisah ini kada bujur kenyataan tapi dikisahkan gitu. Kalau Guru Ansar ini kan sifatnya sidin setiap orang berkisah, idin tulis di buku itu. Ibaratnya sekedar menginformasi akan aja. Jadi kisah orang sidin kumpul. Kisah orang Sidin kumpul itulah. Dikumpul. Kisah si B, kisah si C. Ya. Yang namanya kisah itu kan prinsipnya boleh percaya boleh kada. Itu menarik. Misalnya pian kan berkisah ini tentang siapa. Belum paham. Kalau tentang kisah bukan sejarah, bukan fakta. Artinya semua yang dikisahkan itu masuk kisah, tapi ini belum tentu jadi yang dihendaki ini fakta kalau menurut pian kayak itu kan atau ya, bukan maksud fakta yang dimaksud kan ngano fakta atau kada itu. Yang dihendak nang kategori pian bujur-bujur ini fakta. Nah, ini ada yang fakta, ada yang kada gitu kan menurut pian. Ya, karena kita yang anu aja, kita kan banyak di sekumpul tuh ada bisi keluarga, ada bisi kawan di situ. Jadi ada menakutkan kisah-kisah ini yang kemungkinan kan orang terdekat tuh pasti tahu kisah ini. Karena dihadirkan orang banyak. Setelah kita konfirmasi kisah itu, kada ada guru sekumpul ucap kayak itu aja. Nah, berarti kan itu kategorinya mah ada lah. Ujarnya Seikong tadi nggak ada, tapi yang lain ada kayak itu kah? Nah, sekarang dari mana dapat sumber itu? Nah, itu nang perlu ngana tuh. Bila itu yang perlu diteliti lagi kan, ditanyakan sumber, karena sidin kan kada menjelaskan memang itu dari siapa sumbernya. Oh, 1 ini, 2 ini, 3 ini kayak itulah. Ya, kalau nya disampaikan kan ada ibaratnya korespondennya yang ditanyai itu, yang diwawancara itu, kita tahu bisa kan mentelusuri lah ini bujur atau kada kisahnya. Kalau ini kan cuma dikisahkan keramat-keramatnya aja, kelebihan-kelebihannya.
Lalu apa nampian surung udah mehsa tadi mun sudah tahu kayak itu. Kalau kita kada netikan berat ke situ karena kita tahu memang itu sebagian kan ada yang bujur ada yang kada. Kita kada di segi itu bujurnya. Oh, Tapi yang di segi kurang pasnya itu ini menyambat bosnya itu karya ilmiah. Sedangkan karya ilmiah kan ada standar-standarnya kata kayak itu. Oh, biang kada setuju karya ilmiahnya. Ya, pengistilahannya disebut karya ilmiah karena yang boleh dikritisi itu kan karya ilmiah. Kalau cuman cerita itu kada boleh dikritisi. Kalau cerita itu sifatnya percaya atau kada. Itu aja kalau kita percaya ya sudah, kalau kada percaya ya kada masalah. Oh, jadi betul. kategori buku nang buku kisah ini artinya kada perlu ditelusuri. Karena percaya karena kada Kada perlu. lah. Kada usah dikuliti juga, Iya. berhemat lah. Kada usah dikuliti. Geng. Karena terkadang kita kada paham juga kan orang-orang wali ini ada disebut dengan bahasa istilah kewalian itu disebut dengan satahat namanya. Satahat tuh bahasa kita mengalantur. Mengalantur tuh jadi kita apalah kada sadar apa yang diucap itu. Nah, terus Itu kalau kada sadar, ya yang kayak itu tuh sebenarnya kada usah terlalu di dalam Bahas. mengalantur dalam Kada arti usah itu dibahas. kah? Bukan artinya Kada lain bagaian, misalnya ini kan istilah kewalian tuh ada orang dalam keadaan terkadang tuh nang istilah bahasanya tuh dzabah namanya. Madzub, hilang rasanya tuh. Jadinya berucap tuh apa yang tak ucap aja. Sehendaknya dalam keadaan jauh orang bahasa istilahnya tuh ektase lah. Orang lagi asik dengan Allah. Itu setiap kata-katanya tuh perlu didalami lagi. Apa maksud dari mode mirip-mirip bamantik, mirip-mirip babalagah kayak itulah, jangan babandir tuh. Iya. G. Ya karena orang-orang wali itu nya berbahasanya kada secara langsung, ada rahasia di balik ucapannya. Contohnya kayak misalnya kayak yang terkenal kan al-Khalaj. Kan ada terkenal sering dipakai orang ucapannya itu kan ana al-haq. G. Ana al-haq itu kan banyak orang menganggap bosnya al-Khalaj mengaku bosnya aku Tuhan. Ternyata kada kayak itu maksudnya, bukan kayak itu. Dijelaskan beliau lagi dalam sebuah kitab yang ucapan-ucapan beliau itu contohnya di dalam Tawasim itu dijelaskan kan. Bahwasanya al-haq itu maksudnya kita ini memang punya kebenaran, tapi kebenaran kita ini kebenaran kecil. Yang kebenaran yang sungguhnya itu Allah. Kita ini memang ada sisi ketuhanan dalam diri kita, tapi kita bukan Tuhan. Kayak itu. Makanya beliau membedakan antara al-haq pakai alif lam dengan hak. Makanya gunanya alif lam itu apa? Lil ma'rifah kata beliau untuk mengenal mana yang hak, mana al-haq gitu. Mana kebenaran kecil, mana kebenaran besar. Mana yang wajibul wujud, mana yang maujud gitu. Sebenarnya terjemahnya daripada itu ya la ilaha illallah, maksudnya ana al-haq itu. Bukan aku Tuhan. Itu yang orang banyak salah paham. Udah kita mau boleh keluar pulang. Jangan banyak di Petapis. anunya. Ya, maksudnya harus petap. Itu istilah satahat tadi tuh. Sama kayak kisah ini kan pengajian. Yang kayak kisah kan banyak dibahas orang tuh. Guru sekumpuh berkisah kan ziarah. Ziarah kan kuburan beguyang terus Rasulullah mancium nganu lutut sidin. Itu satahat dalam istilah kewalian itu. Kan percayalah hal itu. Percaya aja itu, cuma dengan percaya. makna bukan makna yang secara apa? Secara tekstual bukan, tapi sifatnya metafor. Metafor itu kita pemahamannya tuh maksudnya Rasulullah mencium lutut tuh berarti beliau orang yang taat. Ya, karena beliau taat disayangi oleh Allah, disayangi juga oleh Rasulullah. Nah, itulah pemahaman kita. Pernah lah yang jelaskan ini lawan orang-orang contoh kayak Mahesa tadi pernah yang jelaskan hal ini. Perlu. Kada pernah dinaik kalau kita datang ke situ kada pernah dinaikannya lagi karena tahu sudah kan apa yang pernah dibahas. Ini pilih-pilih juga kada semuanya dinaikkan. Ini suhu nih Rakawan nih, ini orang banyak data nih Rakawan nih ya Allah. Ya. Kita perujukannya tuh apa kan dipakainya atau juga ditampilkannya terus loh.
kada pernah mengikuti lagi labnya tuh kada tahu juga apa tuh. Kalau ulun blokir bang, bahanu membawaan aja, ulun kada sepintar itu, tapi emosinya ada, bahanu hendak naik chat kada karuan tampoh wah jauh daripada mudarat nih baik blokir ha. Nah bujur tuh. Kan ulun ngambil gampangnya aja. Larang saya ikung Iya. dahulu kada anu. Bujur aja darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nggih. Daripada sakit Hantam hati, lawan kan? aja bang, bertampar lawan aja bang kira-kira satu persatu aja. Jangan anu. Cuma Tapi di balik itu hmm, banyak hikmahnya juga yang kita kadang ketahui lah. Di antaranya banyak orang yang cuman nonton kan, habis itu penasaran, awalnya nya kada tahu dengan guru sekumpul, setelah Mahesa mengangkat tuh jadi tahu. Dulu kan guru sekumpul terkenanya di seputaran kita Kalimantan aja, sekarang udah di mana-mana. Nggih. dari maksudnya dari kalangan-kalangan nang TikTok nih jadi tahu menurut orang nang Ya, sudah dari kalangan pecinta, TikTok. kalau kalangan nang sudah orang pecinta wali itu tahu aneh udah ya kalau Iya tahu aja itu. cuman pecinta TikTok nih nang ada no kayak Harry Pras tuh halo apalah dia nonya aduh jurangnya kurang asam nih ya, kayaknya maliati Iya. itu anunya ceramahnya apakah buahnya kita ambil kesimpulan yo bahwa ulun ini main logika aja bang lah karena ulun nggak ada paham kita mengitap. Jadi buahnya ini kadang main kak logika orang banyak datangan jutaan dari daerah-daerah manapun datang kemudian ulama-ulama dari manapun datangan tiap haul sidin dari luar negeri bahkan ya kalau nah kadang ambil logika kayak itu kak buahnya nih. Ini yang terus pernah kita apa lagi? dengar lah dari kisahnya nang Mbah itu enggak, ulama, terus lanjut dulu. ulun tambah lagi. Mbah itu kan ulama-ulama lain tuh ada aja memuji dan kada pernah mempermasalahkan. Maksudnya ulama ahli sunnah wal jamaah apa nggak ada pernah mempermasalahkan di medsos gitu nah. Apakah bawahnya kada analisa ke situ yo? Nah, jadi ini adalah nang berkisah lah dari informan kita nang parak dengan inya. Tapi inya ini sifatnya netral kan, pro Mahesa juga pro lawan kita, karena inya ada juga yang sisi kada ketujuhnya dengan Mahesa. Nah, jadi jarinya menakuni secara pribadi nih ke Mahesa tuh. Apakah kada percaya nih kan seperti Gus Baha berkomentar tentang beliau kan ada. Terus Gus siapa lagi itu? Gus Baha, Gus Muafik, Gus Fuad dan lain-lainnya, banyaklah ulama, termasuk ulama-ulama yang kayak Habib Habib Hasan Abidin, Habib Jindan, yang hanya aja lagi Ustadz Adi Hidayat berkomentar. Jadi ditakutnya kayak apa? Sebenarnya aja nya. Ini pengakuannya sekarang. Aku percaya aja dengan kewalian terus kumpul tuh. Cuma yang ku kritik ini maksudnya katanya itu orang-orang nang fanatik ya, nang cuman sekedar sekedar cinta-cinta aja terus menjual-jual guru sekumpul. Itu sebenarnya targetnya jarinya. Kenapa kada langsung ke target aja sasaran lah kada ke lain guru sekumpulnya. Nah, itu ujarnya itu bagian dari metodenya supaya memancing nih hendak tahu mana nang fanatik mana nang kada itu. Wallahu alam itu mana yang bujur mana nang kada. Cuma kayak itulah dari yang orang terdekatnya berkisah. Tapi semalam tuhnya datang kan ke room kami pas kami lagi diskusi masalah kewalian itu. Kada wani naik. Apa? Diundang lah. Jambak langsung. Kan bisa juga kada wani mun tak kumpulan buan suhu ya kalau. Semalam tuh kan ada naik kan apa kada naik lah, ada di bawah komen-komen lah. Lagi ngamuk aja apa nih si Embrot lagi ngamuk katanya. Ajar kami naik kan waktu itu dengan ada kiai forum kiai muda NU. Ajar kami kalau coba naik ke sini nah yang ahli halwar, coba jelaskan arti halu itu apa. Kada mau naiknya. Karena dunia Islam kita Islam ini kan kada lepas dengan hal yang disebut metafisik. Kalau imajinasi kita kada main kayak apa menanggapi itu surga dan neraka itu kan kada kelihatan, sifatnya metafisik.
dosa Nya kan bagapan halu kelihatan tuh juga. menghayal ya. Hmm. Kita nih jar kami kan di atas hanya mendengar jadi bahwa kita nih diberi Allah Ta'ala tuh bukan hanya sebatas akal kan. Kita nih punya ada hati, ada nurani, ada intuisi, ada imajinasi, ada hasrat. Sayang-sayang lah iman-eman lah aja orang bahasa Jawa tuh kalau kada digunakan semuanya, kalau cuman terbatas di akal aja. Bujur ulang. Nggih. Jadi Iya kan sayang-sayang. akal kayak pemenalarnya ya kalau hanya emang akal Iya kayak aja. pengalari masalah surga neraka kan. Kalau imajinasi kita kada main, kada bisa menangkap yang halnya bersifat metafisik. Allah Ta'ala kada kelihatan. Keimanan kita akan apa kering jadinya. Ada atim brut Iya. itu apa? Bruter kah nyebutnya apa? Apa itu maksudnya? Apalah ini bahasa-bahasanya itu iya kami nyuruh menjelaskan kan apa sih ya arti bahasa-bahasa yang dipakai itu definisinya apa biar jelas kan. Jangan definisi seorang. Yang namanya definisi itu harus jelaskan, harus bahasa ilmiah itu kan definisi itu definitif. Dia harus menjurus apa maksudnya itu supaya jangan bruter. ya jangan istilah-istilah jangan blunder lah. Pribadi, istilah pribadi ya kalau istilah karangan Ya. seorang. Kada wani juga lah, tapi nya typing di bawah. Ya typing jadi bawah kalau nya naik kan siap tuh kan kami bahas masalah itu. Kalau Tapi kita kada masak naik beneran ya. kalau masak jurang komplain no. Beto kabur. Kalau ini ada kalau ini ada referensi, kami ada juga referensi kan banyak aja jangan udah data. Kurang telawan nih kalau hadapi nasi tambah ya kalau. Jurang tuh menghadapi apa piring tambah aja orang bahar itu. Ya tak ada pinasi tambah ya. Ada mayu. Kita nih kada Jepang kan cuman sedikit-sedikit adalah kan kalau untuk menanggapi angka itu. Karena kalau didiam makan aja karena hanya merasa bujur seorang kan. Pikirannya kita nih ya kada tahu apa-apa. Ya, ngaran kita nih dulu kan suah memondok, cuman karena kada lain ustad, lain guru kan, jadi kada tapi tak bukai. Alhamdulillah berkat berkumpulan dengan bubuhannya tuh, tak bukai pulang gitu. Ya, mendarasi pulang aja kita kan. Jadi sambil berpander tuh kitab di meja aja nih lah, bacakan itulah. Apa hafal di luar kepala? Sebagian apa di luar kepala kalau istilah tuh. Cuma kalau sebagian yang kada ingat gitu paksa membuka kitab ya. Cuma kebetulan alhamdulillah kitab ini kan lengkap aja kalau orang bertakun apa aja. Ada wah ini kan model sejenis apa yo. Udah dirangkum murah. Jadi kita tinggal apa yang dibahas orang cari aja babnya itu. Lengkap sudah situ dalilnya mulai dari definisinya, dalil Al-Qur'annya, hadisnya, perkataan ulama salaf ulang. Ke tasawuf kah kita pian tuh kada ke ini kah kada ke fikih kan jarang lah fikih bisa tasawuf bisa cuman wah ini kita agak ketertarikannya ke tasawuf bang apa namanya nih jarang lah ada nang ulama fikih di TikTok nih nang bahas itu sedikit gitu nah banyak juga kekawanan yang kiai itu ahli fikih kebanyakannya. Cuman fikih ini sebenarnya apa simpel kan terlalu ribet. Beda dengan istilah akidah, filsafat tuh agak-agak jelimet aja orang kan bahasanya. Kalau fikih itu kalau menguasai usul fikih tahu sudah. Karena disitulah metode istimbat hukumnya itu.